semua yang ada di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun mengawali pelajaran kita di hari ini, mari kita buka dengan doa, kita berdoa. Karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, sehingga saat ini kami boleh ada dan menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena ada kesempatan lagi yang Kau beri untuk menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Saat ini Bapa, peserta didik kelas 8 SMP Kristen Yati Batinoor akan menerima pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan mereka agar pelajaran yang mereka terima dapat mereka mengerti. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yang menjadi materi kita di hari ini yaitu hidup beriman. Sebagai referensi dalam Alkitab dari materi kita hari ini yaitu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, Yakobus pasal 2 ayat 17, dan 2 Timotius pasal 4 sampai 7. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, maka peserta didik dapat pertama menjelaskan arti hidup beriman. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang ketiga, mengenal tokoh orang beriman dalam Alkitab. Dan yang keempat, memiliki sikap hidup beriman. Nah, berbicara dengan iman, mungkin kalian akan bertanya, apa itu iman? Nah, kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Iman selalu berkaitan dengan percaya, sama seperti yang diungkapkan oleh Niftrik dan Bolan, bahwa aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Nah, kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah juga pengharapan kita dalam iman kita kepadanya. Nah, sifat iman itu aktif. Artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus tetapi hanya di dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Apa kata Alkitab tentang iman? Itu menjadi pertanyaan kepada kita saat ini. Nah, menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya? Artinya iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya itu dapat melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah kita lihat secara fisik. Namun kita dapat percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan yang berharap kepada
kepadanya serta melakukan kehendaknya. Jadi dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Contohnya, Nuh dan Abraham, itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mereka telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka dan mereka terus memelihara iman mereka. Riwayat Nuh dan Abraham dapat menjadi petunjuk bagi kamu. Bagaimana manusia beriman, menampakkan iman dan percaya kepada Tuhan. Mereka bertindak menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasarkan pada aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayai, mereka merasakan kedekatan dengannya, mereka membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur. Nah, dalam memelihara iman tidaklah mudah. Mengapa? Sebab ada faktor-faktor yang menyulitkan dalam memelihara iman. Apa yang menjadi faktor-faktornya? Pertama, karena pada umumnya manusia membutuhkan bukti nyata atas segala sesuatu yang dipercayainya. Padahal kehidupan iman menuntut keteguhan hati untuk percaya, bahkan ketika tidak ada bukti yang bersifat kasat mata. Kedua, dalam hidup ini menyajikan dua pilihan kepada kita. Pertama, bersandar kepada Allah, dan kedua, bersandar kepada diri sendiri. Tatkala Allah tidak menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita tergoda untuk bersandar pada diri sendiri atau cepat merasa kecewa dan pada akhirnya kita membelakangi Tuhan. Nah, anak-anak, orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikut ini. Pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Kelima, tetap setia apapun keadaannya. Keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Nah, demikianlah materi kita di hari ini tentang hidup beriman. Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya lewat WA secara pribadi dari WA Ibu. Dan saat ini Ibu akan meninggalkan tugas untuk dikerjakan oleh kalian di rumah. Tugas itu yaitu pertama, pilihlah salah satu tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan. Pertama, Daniel pasal 3, Matius pasal 26 ayat 20 sampai 25, dan Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Kemudian temukan dan catat apa yang dilakukan tokoh itu dalam memelihara iman. Tulis komentar kamu mengenai tokoh tersebut, yaitu apa yang kamu kagumi dari dirinya. Kemudian yang kedua, bacalah Matius pasal 17 ayat 20. Apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita? Itulah tugas yang akan kalian kerjakan. Karena itu saya sangat mengharapkan untuk dikerjakan dan dikirim lewat WA. Selesai materi saat ini, karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.